Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala habibina wa syafi'ina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wattaba'a hudah wa ba'd. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahm wa akrimna bin nuril fahm waftah alaina bi ma'rifatil ilm wasahil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawl fayattabi'una ahsana. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa ba'd. Pertama-tama izinkan saya untuk mengucapkan terima kasih. Saya diundang ke tempat yang istimewa bagi saya. Karena di tempat ini disebut nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan puji-pujian yang kita lantunkan. Yang saya hormati Bapak Dr. Bapak Dr. Agung sebagai ayahanda dari almarhum Muhammad Ali Fakhri, Pak Arif sebagai komisaris Rumah Sakit Sari Asih, betul Pak? Omnya, Masya Allah, Masya Allah. Rumah Sakit Sari Asih itu punya sejarah dalam hidup saya. Tanggal 10 Muharram, di hari Asyura, istri saya itu sakit Pak. Dibawa ke rumah sakit. Pagi-pagi setelah selesai sholat subuh. Saya bertekad, kata saya ini hari yang diberkahi, hari Asyura. Saya mau bikin sejarah. Naik mobil, saya pegang pulpen. Kemudian bermodalkan buku tulis, saya bikin kitab. Perjalanan dari Rajak, saya tinggal di Rajak, Pak. Lumayan. Rajak itu kemana-mana serba jauh soalnya. Iya. Saya ambil pena, saya ngarang kitab, sampai Rumah Sakit Sari Asih, antri, sambil nunggu ngantri, saya lanjutkan menulis kitab. Balik lagi, saya lanjut menulis. Terhasilkan satu kitab gara-gara ke Rumah Sakit Sari Asih. Alhamdulillah. Kitabnya nanti terbit bulan Juni. Judulnya Al-Qaul Al-Mufid fi Talkhis Ilmil Aqaid, bahasa Arab. Masya Allah. Alhamdulillah. Hadusan bini'mah yani. Alhamdulillah. Karena itu kitab tidak bisa lepas dari Rumah Sakit Sari Asih. Cuma nggak ada namanya di situ. Cuma sejarahnya begitu, historinya begitu. Alhamdulillah. Promosi sekalian ya Pak ya. Alhamdulillah saya berbahagia dengan majelis semacam ini. Memang Bapak, saya sebagai alumni Al-Azhar, di Al-Azhar kita diajarkan untuk senantiasa mencintai majelis-majelis di mana nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dipuji. Dan saya ingin menyampaikan satu hal, berbahagialah. Karena ini nikmat, sebagian saudara-saudara kita nggak dapat nikmat ini. Mengira Nabi Muhammad itu manusia biasa, udah mati selesai hubungannya dengan kita. Itu ada Pak. Kalau ada orang merayakan hari kelahirannya, ada orang ngomong kayak begini, disangkanya musyrik. Coba bayangkan itu Pak. Ada. Saudara kita juga, gak bisa kita kafirkan. Menyimpang pemahamannya. Kita alhamdulillah dijaga sama Allah hubungan kita dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebetulnya orang muslim kalau paham bacaan sholat, sebenarnya gak bakal mungkin tuh meyakini Nabi Muhammad sebagai sosok yang sudah meninggal, wafat, selesai hubungannya. Itu dalam sholat, Bapak coba bayangkan, dalam tahiyat itu Pak, Assalamu alaika ayyuhan nabi. Yang paham bahasa Arab aja. Yang paham bahasa Arab tahu kalau kalau huruf yang berbunyi ka itu, Assalamu alaika, salam sejahtera atasmu, itu namanya kaful mukhatab. Huruf kaf yang menunjukkan lawan bicara. Lawan bicaranya yang hadir. Kalau saya ngomong Assalamualaikum, orangnya ada di sini. Assalamualaikum. Itu kalau audiensnya banyak, Assalamualaikum. Assalamualaika. Kalau bentuk mufrad atau tunggal, Assalamualaika. Itu huruf kafnya saja menunjukkan bahwa sosok yang kita berikan salam itu hadir. Karena kalau nggak ada, itu bunyinya bukan Assalamualaikum Pak, Assalamu alaihi atau Assalamu ala nabi. Tapi bunyinya dalam sholat kita diajarkan sama Allah itu. Assalamualaikum, salam sejahtera atasmu wahai Nabi.
Berarti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu hadir bukan dengan jasadnya tapi dengan ruhnya. Tadi baca Barzanji. Kalau orang baca Barzanji dan paham bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tidak bisa kita lihat dengan sisi jasadiahnya saja yang terbaring di Madinah Munawwarah, tapi juga harus dilihat dari sisi ruhaniyahnya. Wa usolli wa usallim ala nur, lanjutannya apa Pak? Al-mausuf bitaqaddumi wal awwaliyah. Bisa diartiin itu? Aku bersolawat, mengucapkan salam kepada cahaya yang disifati dengan taqaddum. Ma makna taqaddum? Apa artinya taqaddum? Taqaddum yang mendahului. Taqaddama syai' ala syai' artinya sesuatu mendahului sesuatu yang lain. Wal awwaliyah, dan keberawalan. Karena dalam penjelasan para ulama ahlu sunnah wal jamaah, ruhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu makhluk pertama Pak. Nabi kita itu dalam sebuah hadis disebutkan Rasulullah menyebut dirinya ja'alani fatihan wa khatiman. Dia menjadikanku sebagai pembuka dan penutup. Pembuka dengan apa? Pembuka dengan keterciptaan ruhnya. Yang dengan ruh itu Allah menciptakan alam semesta. Menjadi Rasul terakhir dari sisi keberlahiran jasadnya. Lahir di Mekah, ya. Tapi ruhnya, lihat tuh di Barzanji dibaca itu. Al-awwal, awal makhluk. Bapak lihat nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang lain yang tertera dalam Al-Quran, tahu apa? Ketika Nabi Isa alaihissalam mengabarkan kepada umatnya, aku memberikan kabar gembira kepada kalian dengan seorang Rasul, namanya Ahmad apa Muhammad, disebutkan dalam ayat. Wa mubasysyiran bi rasuli yati min ba'di ismuhu Ahmad. Baca surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Apa artinya ahad? Subhanallah, namanya dekat sekali Pak. Ahmad dengan ahad dibuang mimnya jadi ahad, betul gak? Nama Ahmad, nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nama Ahmad itu diberlakukan sebagai nama untuk sisi ruhaniyahnya. Karena waktu Nabi Isa mengabarkan, jasad Nabi Muhammad belum ada, betul tidak? Tapi ruhnya sudah ada. Ruhnya Nabi Muhammad itu awal makhluk khalaqallahu qabla ayakhluqal awali. Makhluk ini jarang orang muslim yang menyadari keyakinan semacam ini. Para aulia, para ulama-ulama kita menjelaskan dalam kitab-kitabnya. Kalau Bapak nanya dalil sama saya, perlu majlis tersendiri. Cuman kan kita bukan saatnya berdalil, kita udah meyakini dan dalilnya banyak Pak. Saya berikan contoh satu saja dalilnya. Lihat, itu sebagai isyarat tuh. Nama Rasulullah yang lain selain Muhammad yang tertera dalam Al-Quran itu Ahmad. Nama Allah subhanahu wa ta'ala Ahad. Sebagian ulama, diantaranya guru kami, menangkap sebuah isyarat nama Ahmad, mimnya kan kalau dibuang bunyinya Ahad. Sesuai dengan Allah. Itu mimul mukawwanat. Mim yang mengisyaratkan keterciptaan. Dengan nama Ahmad itu seolah-olah Allah ingin mengabarkan kepada ciptaannya bahwa ini kekasihku yang paling dekat denganku, sehingga aku ciptakan alam melalui ruhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini. Itu bukan dongeng Pak. Nih, saya berikan dalil lagi. Suka ada orang yang pengen nanya-nanya dalil kan? Dalam Al-Quranul Karim, Bapak cek Al-Quran dari awal sampai akhir. Itu ada satu nabi diperintahkan oleh Allah menyebut dirinya awwalul muslimin. Apa artinya awwalul muslimin? Awal apa artinya? Yang pertama kali berserah diri kepada Allah. Siapa itu? Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamat lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperintahkan sama Allah untuk berkata, aku adalah yang pertama kali pasrah kepada Allah. Padahal kalau kita bicara beliau lahir, kapan lahirnya? Setelah nabi yang lain kan? Kenapa beliau disebut awalul muslimin? Muslim yang pertama. Kenapa disebut begitu? Para ulama menjawab, itu awalul muslimin bi'atibari ruhaniyah. Dari sisi ruhaniyahnya, beliaulah orang pertama kali pasrah kepada Allah subhanahu wa ta'ala itu. Menariknya apalagi? Di ayat yang lain, Al-Quranul Karim menyebut, walahu aslama man fis samawati wal ard. Kepada Allah lah berserah diri semua yang di langit, semua yang di bumi. Lihat, Allah menyebutkan dalam Al-Quran,
kepada Allah lah berserah diri yang di langit, yang di bumi semuanya. Terus Al-Quran mengatakan yang pertama kali pasrah itu siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu artinya apa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari sisi rohanianya adalah makhluk pertama yang Allah ciptakan. Ada kitabnya itu, dibahas oleh para ulama. Apa gunanya keyakinan semacam ini? Apa gunanya keyakinan yang menanamkan dalam hati kita bahwa koneksi hubungan spiritual kita dengan Rasulullah itu tidak terputus? Apa gunanya? Ahlan wa sahlan ya Habib. La khalas. Al-mutahadis rasmi antum. Lastu ana. Ahlan wa sahlan. Ahlan wa sahlan. Hakadha. Assalamualaikum. Hayakallah. Habibi. Samir. تفضل مولانا. تفضل يا حبيب. لا هذا لا يصح. تفضل. لا تواصل يعني كلامي. فقط بقدم. لا ابدا. هذا لا يصح. لا يصح. Harusnya beliau Pak yang bicara itu. Mudah-mudahan Bapak nggak salah undang saya. Tafadhal. Istamir. Nah, natakallam anir ruhaniyah al-muhammadiyah Maulana. Nah. Habib Ges ini kakak kelas kami, Bapak Ibu sekalian. Guru kami sama Syekh Maulana Yusri Jabar. Guru kami, beliau senantiasa mengajarkan apa yang tadi saya ajarkan itu. Di banyak majelisnya mengajarkan bahwa hubungan kita dengan Rasulullah itu tidak boleh putus. Rasulullah itu makhluk pertama sekaligus Nabi yang terakhir. Ja'alani fatihan wa khatiman. Terhimpun dalam dirinya keutamaan terdahulu dan keutamaan yang paling akhir. Afdhul khalq alal itlaq, sebaik-baiknya makhluk. Baik. Mohon maaf Habib, saya lanjutkan. Luasil yani hal kalam insyaallah. Ya, apa gunanya Pak keyakinan semacam ini kita tanamkan dalam hati kita supaya kita dalam hidup beragama ini punya rasa. Iman kita itu ada ta'mul punya rasa. Ada orang-orang beragama selama berpuluh tahun dan gak ada rasanya agama bagi dia. Sebabnya kenapa? Tidak ada keterlibatan rohani. Ruhnya mati. Tidak terkoneksi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, terputus dengan Rasulnya juga karena meyakini Rasulullah itu sudah wafat, selesai hubungan kita. Yang bertawassul, yang mengadakan hari kelahirannya, yang mengekspresikan rasa cinta kepada nabinya, dianggap melenceng dari akidah tauhid. Wallahi at-tauhid la yakmul illa bil iman bi nubuwati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang mengatakan kita bertauhid harusnya langsung kepada Allah saja, ngapain harus pakai Rasulullah? Begitu kan Pak? Ada yang begitu? Itu nanti di alam akhirat, Bapak tahu kan nanti itu bagaimana gambaran manusia di alam akhirat akan berkunjung ke satu nabi, ke nabi yang lain. Betul tidak? Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Fulan. Kalau memang kita itu meminta pertolongan harus langsung kepada Allah, kenapa harus lewat Nabi dulu? Betul tidak Pak? Kenapa harus ada proses tahapan? Kita berkunjung ke Nabi Fulan, dan terakhir yang berikan syafaatul uzma itu adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu dalil paling kuat yang membolehkan tawassul yang kita amalkan tadi itu. Kita menyanjung, menyebut nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena itulah inti dari ketauhidan dalam agama kita. Orang itu tidak sempurna imannya kalau hanya menyebut la ilaha illallah saja, tanpa menyebut Muhammad Rasulullah. Jadi agama kita menuntun kita sejak awal, kalau mau jadi muslim yang benar, bangunlah hubungan yang baik dengan Allah. Sebagaimana bagian syahadat yang pertama, bangunlah hubungan yang baik dengan kekasih Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mohon maaf Habib, mulut saya agak bau habis makan durian. Ya salah, sama gitu. Ana asif. Baik, saya secara pribadi, Bapak tidak begitu mengenal almarhum, pertama kali kenal dari beliau. Melalui tulisan beliau juga. Kenapa saya mengawali pembicaraan dengan poin-poin
yang menyadarkan kita atau menggugah keimanan kita tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena saya menyimak dari penuturan beliau, hadza syab nasha'a fi ibadati rabbih wa muhib li rasulih. Ini seorang pemuda yang tumbuh dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan janji Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dalam sebuah hadis yang masyhur, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh, al-imamul adil. Yang pertama, imam yang adil. Dan masing-masing dari kita itu jadi imam, Pak, sebetulnya, kecuali jomblo barangkali. Masing-masing kita adalah imam bagi keluarga kita. Subhanallah, itu 7 orang, 7 kelompok yang dikatakan oleh Nabi akan dinaungi oleh Allah itu. Kalau kita cek umat Nabi Muhammad itu rata-rata punya bagian. Apa coba yang paling gampang dari 7 itu? Rajul anfaq, seorang laki-laki berinfak, bersedekah, akhfa hatta la ta'lam shimalu ma tunfiq yaminu. Seseorang berinfak, Bapak pernah kan berinfak walau 1 kali kan? Sembunyi-sembunyi gitu loh. Infak sembunyi-sembunyi pernah kan? Ini umat Nabi Muhammad itu kalau mau dicek dari 7 orang itu, imam yang adil. Bapak yang punya keluarga, punya anak, punya istri, berusaha kan minimal jadi imam yang adil, memberi nafkah minimal, mendidik anak, menjadi imam yang adil. Kemudian ini, yang kedua ini, punya keistimewaan. Karena anak muda itu pada umumnya punya dorongan yang lebih ketimbang orang tua. Kalau kita melihat orang tua rajin ibadah, wajar, bentar lagi mau mati. Sangat wajar. Ada anak muda rajin, saya dengar dari beliau, yadhkurullah fi hayatihil yaumiyah wa yusalli ala rasulillah fi katsiri minal. Jadi banyak bersolawat, banyak berzikir, kemudian rajin bersedekah. Seketika itu juga saya meyakini berarti ini bukan pemuda biasa. Dan sekarang saya melihat ini wajah-wajah yang menyebut nama Rasulullah di samping kuburannya, semakin buat saya yakin bahwa beliau insya Allah, Pak, insya Allah bukan remaja biasa. Dan mudah-mudahan diberikan menjadi keteladanan bagi remaja-remaja kita yang sekarang kehidupannya udah nggak jelas itu. Ya, kehidupan remaja sekarang lihat, Pak, aduh miris. Kalau kita lihat begitu ya, mau di alam maya ataupun di alam nyata, anak-anak remaja kita, subhanallah, saya dengan husnuzon meyakini bahwa beliau itu syab nasya'a fi ibadati rabbi, dan mudah-mudahan kita semua berkumpul bersamanya kelak bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pemuda yang punya konsistensi, punya ketekunan dalam beragama. Kenapa derajatnya dispesialkan sama Allah ketimbang orang lain? Ya karena dorongannya lebih berat, Pak, lebih kuat dorongannya. Kalau kita melihat orang tua rajin sholat jemaah, ya wajar. Dia pengalamannya sudah banyak, maksiat sudah dilewati semua sama dia, betul kan? Ya nggak, Pak? Wallahu a'lam, mungkin bukan kita, tapi banyak orang di luar sana kembali kepada Allah setelah berlumuran dosa. Kalau ada anak muda di masa-masa 21 tahun, betul Pak, wafat 20 tahun. Di masa 20 tahun beribadah kepada Allah, rajin bersedekah dan seterusnya, itu jelas keistimewaan yang tidak bisa kita pandang sebelah mata. Ada sebuah hadis, Bapak Ibu sekalian, mungkin ini bisa menjadi cerminan bagi kita yang masih hidup. Ada satu amalan yang menurut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tadfa'mi tatassu. Jadi ada satu amalan, Ibu, kalau kita nggak mau mati, matinya buruk, kira-kira begitu, su'ul khotimah bahasanya kita itu. Kalau nggak mau mati su'ul khotimah, di antara amalan yang disarankan oleh Nabi itu adalah sedekah. Subhanallah. Sedekah itu bertentangan dengan naluri hawa nafsu. Hawa nafsu itu kecenderungannya adalah menahan, betul tidak? Menahan, menabung, maka saya nggak setuju dengan ungkapan hemat itu pangkal kaya. Bagi saya, secara pribadi, boleh setuju, boleh tidak. Tapi saya tidak meyakini itu. Bagi saya, berbagi itu yang pangkal kaya, Pak. Saya menyaksikan dengan mata kepala saya sendiri. Orang-orang dermawan, atau dari buku-buku yang saya baca, atau dari praktek dan keteladanan para ulama kami di Al-Azhar, itu ya. Orang-orang yang dermawan itu rata-rata hidupnya sejahtera. Makanya Nabi bersumpah dalam sebuah hadis, ada 3 hal kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Thalathun uqsimu alaihinna wa uhadisukum hadisan fahfadhu. Ada 3 hal yang aku bersumpah kepada, hafalkan, ingat-ingat oleh kalian 3 hal ini. Nabi sampai bersumpah. Jangan sampai kita ragu dengan sumpah Nabi ini. Karena kalau as-sadiqul masduq, sosok yang jujur sudah bersumpah, berarti itu hak. La mara,
la syakka fi, tidak ada keraguan. Satu yang beliau sebutkan yang pertama, ma naqasa malu 'abdin min sadaqah. Tidaklah berkurang harta seorang hamba karena sedekah. Jadi sedekah itu mengurangi secara nominal, tapi menambah secara kualitas, secara keberkahan. Subhanallah, mungkin salah satu wasilah amalan beliau yang banyak bersedekah, saya mendengar dari yang mulia beliau Habib Qais, rajin bersolawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kalau saya boleh menyarankan kepada ibu-ibu yang hadir di sini, kalau pengen punya anak soleh, Bu, Pak, kalau pengen punya anak soleh, ini salah satu amalan yang diajarkan sama guru-guru kami. Guru kami, gurunya Habib Qais, Syekh Yusri Jabbar di Al-Azhar itu, cerita tentang masa kecilnya. Beliau itu kalau misalnya diajak keluar sama bapaknya, selalu diajak berziarah. Nah, saya mendengar dari Habib Qais, bapak juga sebagai ayahanda dari almarhum senang berziarah, betul nggak Pak? Subhanallah, hada da'bul awliya, kuburiyun. Kuburiyun, kalau istilah orang-orang mereka itu, kuburiyun katanya. Da'bul awliya wal ulama, itu kebiasaan para aulia as-solihin, orang-orang soleh. Karena sebetulnya kematian itu bukan akhir dari kehidupan, Pak. Koreksi keyakinan kita. Orang mati itu bukan berarti terputus hubungannya dengan kita. Itu akidah Islam. Bukan akidah dari agama lain. Akidah Islam menetapkan bahwa orang mati itu masuk alam. Ya kalau masuk alam namanya hidup dong. Hidup di alam namanya alam barzakh. Barzakh itu artinya perantara. Perantara itu punya akses ke dunia, punya akses ke akhirat. Dia dikasih tahu nih tempat kamu di surga nanti di sini. Dan kita doakan mudah-mudahan beliau almarhum semoga menjadi ahli surganya Allah Subhanahu wa taala. Punya akses ke dunia artinya apa? Bisa melihat, bisa menyaksikan. Jadi saya ngomong begini, Bapak baca sholawat, kita menghadiahkan, melihat beliau itu. Bukan akidah saya pribadi itu. Itu akidah yang diajarkan sama para ulama. Lihat, umat Nabi Muhammad itu yang hidup dengan yang mati punya punya kehubungan yang terus menerus sampai hari kiamat nanti kita, Pak. Sampai hari kiamatnya dikumpulkan. Bahkan kata guru saya, itu kisah orang-orang nanti akan ke Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim. Itu kalau kata saya sendiri, guru kami, itu umat agama lain begitu. Umatnya nabi-nabi yang lain begitu, Pak. Umatnya Nabi Muhammad itu bangkit dari kuburan, langsung ke nabinya, tahu alamatnya sendiri. Subhanallah, min khasa'id hadhil ummah. Di antara kekhususan umat Nabi ini, umat Nabi Muhammad itu, nanti di antaranya, kata guru kami, tidak perlu keliling-keliling Nabi lagi. Karena kenapa? Mereka bernasab ke Sayyidul Khalq, Sayyidul Awwalin wal Akhirin, Afdalul Khalq alal itlaq, Habibur Rahman, la yahtaj. Tidak butuh lagi dengan bantuan. Karena pada akhirnya Nabi Muhammad sendiri akan berikan bantuan. Lihat, Pak. Harus kita tanamkan keyakinan kepada anak-anak kita. Berharap punya anak soleh. Mudah-mudahan beliau sebagai contohnya ya. Coba Pak, kalau bisa ajak anak-anak kita itu ke majelis zikir. Tanamkan rasa cinta kepada nabinya. Karena ternyata itu sir. Itu rahasia orang bisa merasakan kenikmatan beragama itu ternyata itu. Serius saya bicara. Orang kalau tidak merasakan cinta sama Rasulullah, gak akan merasakan manusia beragama. Kenapa Ustaz harus pakai Rasulullah? Kenapa enggak Allah ya? Dua-duanya harus. Cinta kepada Allah harus kita tanamkan kepada anak. Cinta kepada Rasulullah lebih harus lagi. Karena itu perantara menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyakin baca sholawat. Hadirkan anak-anak kita ke majelis sholawat. Datang ke ulama-ulama, mau yang masih hidup ataupun sudah meninggal. Karena para ulama, para aulia itu tidak mengalami kematian dalam arti terputus hubungannya dengan kita. Ya saya sekarang kalau datang ke Habib Qais, membawa sesuatu, katakanlah bingkisan. Kan orang normal pada umumnya Pak, yang tahu ada menghormati tamu, gak mungkin kan beliau membiarkan saya dengan tangan kosong ketika saya pulang, betul gak Pak? Itu dalam kehidupan sehari-hari. Saya berkunjung ke ulama, saya berkunjung ke kiai, membawa sesuatu. Gak mungkin saya pulang dengan tangan kosong. Minimal ada sesuatu yang dia kasih ke saya. Betul tidak? Kita kalau berziarah ke makam aulia, makam orang-orang soleh, itu ya kita baca doa, artinya kita ngasih dua tanda petik, ngasih bingkisan. Pasti dia memberi sesuatu kepada kita. Apa itu? Banyak bentuknya. Bisa jadi ketenangan batin. Bisa jadi iman yang semakin dimantapkan oleh Allah. Keberkahan hidup. Dari Allah keberkahan hidup, ya.
biwasail syatta, dengan perantara yang banyak. Di antaranya adalah at-tawassul bis solihin wal auliya wal ulama al mukhlisin. Subhanallah, ini anak muda yang perlu dicontoh, termasuk oleh diri saya sendiri. Karena saya terus terang ketika melihat dan membaca sosoknya itu melalui tulisan beliau ini, saya merasa malu dengan diri saya sendiri. Waktu saya muda segitu, soalnya saya nggak begitu, Pak. Waktu saya muda saya nggak begitu. Subhanallah. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala tahu kapan masa pulang yang tepat untuk hamba-hambanya. Tentu Bapak, kita sekeluarga, kadang-kadang kita berharap sesuatu. Kita berharap anak kita dipanjangkan umur. Tapi qudiyal amr. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memutuskan, dan yakinlah bahwa di setiap keputusan pahit yang kita terima, pasti ada kebaikan yang tidak kita sangka. Kebaikannya kadang-kadang tersingkap setahun, 2 tahun, 5 tahun yang akan datang. Begitulah seharusnya kita memandang hidup, Pak. Adik-adik, memandang hidup itu seperti dengan mata optimis. Bahwa kalau kita mendapatkan kenyataan pahit sekarang, air mata bercucuran, yakin seyakin-yakinnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mengecewakan hamba-hamba yang berharap kepadanya. Man taraka syai'an lillah awadallahu khairan minhu. Siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah pasti akan menggantinya dengan yang lebih baik. Saya malu untuk bicara panjang-panjang, Pak. Beliau saja yang melanjutkan. Hadza la yasih, khalas. Yani ana talib wa ustaz. La yasih. Masya Allah, dari Padang. Itu satu. Baik, kita lanjutkan. Tadi saya katakan bahwa salah satu amalan yang disarankan, yang dianjurkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita, supaya kita wafat dengan husnul khotimah dan menolak amalan yang menolak mitatassu. Sebagian orang memahami mati yang buruk itu mati dalam keadaan mengenaskan. Ada apa orang-orang yang mindsetnya kalau melihat orang, aduh matinya dalam keadaan kebakaran, mati dalam keadaan tertabrak atau tenggelam. Ada rasa miris, ada rasa khawatir ini anak dinistakan sama Gusti Allah. Kan ada apa ya? Orang-orang begitu, ternyata itu cara pandang yang keliru. Kata guru kami di Al-Azhar itu, mita hasanah, mita sayyi'ah, tolak ukurnya mati yang baik, mati yang buruk itu tolak ukurnya bukan bi'atibaril hay'ah. Bukan berdasarkan bagaimana keadaan dia mati. Tapi berdasarkan amalan terakhir yang dia amalkan. Apa? Nauzubillah, kita berlindung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala macam keburukan. Tapi kalau ditakdirkan, orang misalnya tabrakan, nauzubillah, orang tabrakan, ketika ingin menyampaikan pengajian di majelis ilmu tertentu, amalan yang bagus. Ternyata setelah dilihat jasadnya, Masya Allah, ininya terpotong, kemudian terjungkal dan seterusnya, itu nggak jadi ukuran. Karena waktu peperangan Uhud, Sayyidina Hamzah ibn Abdul Muttalib, paman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Bapak kalau baca sejarah, Sayyidina Hamzah itu termasuk salah seorang yang melindungi Nabi. Termasuk paman yang sangat beliau cintai. Dibunuh oleh seorang budak namanya Wahsy. Wahsy disuruh sama Hindun zaujat Abi Sufyan, istrinya Abu Sufyan. Abu Sufyan waktu itu belum masuk Islam. Abu Sufyan min awakhir man aslam, termasuk sahabat yang paling akhir masuk Islam ketika peristiwa Fatu Makkah. Setelah peristiwa Fatu Makkah, istri namanya Hindun. Hindun ini punya dendam sama Hamzah. Wah, dia menyuruh Wahsy, kalau misalnya kamu berhasil membunuh Hamzah, kamu akan saya merdekakan. Oh, semangat dia. Dan Wahsy ini ahli menombak. Ya, Hamzah itu kalau dibunuh dengan duel nggak bakal bisa orang. Saking gagahnya, saking perkasanya Hamzah, paman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya dengan kecerdikannya begitu, dewa seorang budak yang pandai menombak, namanya Wahsy. Terbunuh, singkat cerita, Sayyidina Hamzah, jasadnya berlumuran darah, tercincang-cincang. Setelah ditombak itu bukan dibiarkan, dicincang-cincang, mohon maaf, jerawannya diambil, Pak. Jerawannya diambil, dimakan. Dalam salah satu riwayat sirah yang dikabarkan oleh guru kami, dalam satu pengajian saya menyimak, Rasulullah melihat jasad Sayyidina Hamzah yang keadaannya mengenaskan itu, bilang begini, kalau saya terjemahkan bahasa Indonesia, seandainya bukan karena rasa iba Sofia itu istrinya,
Kalau bukan rasa iba istrinya, la taraktuka hakadha. Aku akan membiarkanmu seperti ini. Tercincang-cincang, bersimpah darah, kemudian jeroannya sampai dibeset begitu. Kata Rasulullah melihat jasa Sayyidina Hamzah itu, kalau kita kan, kalau sudut pandang kita yang normal itu kan kasihan banget, ya nggak betul nggak Pak? Nabi itu mengajari kita, kalau melihat sesuatu fenomena, melihat sebuah kejadian, bukan dilihat dari bentuk lahiriahnya, tapi dilihat substansinya. Itu sosok yang wafat memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hay'ah atau bentuk kematiannya mengenaskan, tapi itu mita hasanah, itu kematian yang baik. Kata Rasulullah, kalau bukan karena rasa iba istrinya, aku akan membiarkanmu wahai pamanku seperti ini, dalam keadaan bersimpah darah seperti itu. Artinya mati yang benar, mati yang baik tidak diukur dengan cara atau bagaimana dia mati. Ada orang-orang matinya dibakar, Pak. Orang-orang yang kebakaran syahid. Ayo na'am, al-ghariq, yang tenggelam syahid. Banyak sekali kesempatan untuk umat Nabi Muhammad ini wafat sebagai syahid. Tulabul ilm, yang sedang menuntut ilmu itu. Kalau misalnya ditakdirkan wafat ketika menuntut ilmu, ada syaraf, kemuliaan. Nah, ada orang kebalikannya Pak, di atas kasur matinya. Subhanallah, dalam keadaan mukayyaf, AC. Di ruangan ber-AC, dalam keadaan nyaman, mati membawa banyak dosa kepada sesama umat manusia. Mengambil hak milik orang lain, korupsi. Melakukan transaksi yang haram, masuk ke dalam perutnya harta yang haram, dia matinya kelihatannya enak. Kelihatannya husnul khotimah, kira-kira begitu ya. Tapi ketika dia membawa banyak dosa, tanggungan dari banyak Bani Adam, itu tidak termasuk mita hasanah. Nabi SAW mengajari kita untuk melihat kehidupan ini di kesempatan yang lain, untuk menguatkan cara pandang yang tadi kita sebutkan itu. Nabi melihat Ibnu Mas'ud, ada salah seorang sahabat lain adik-adik namanya Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud ini awal man jahara bil Quran. Ini kadang-kadang Pak, anak generasi kita diceritain begini pada nggak tahu. Siapa itu Ibnu Mas'ud itu? Ibnu Mas'ud sahabat Nabi. Ibnu Mas'ud sahabat Nabi, termasuk sahabat yang banyak meriwayatkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Badannya kurus, pernah ditempeleng sama Abu Jahal. Waktu dia melafalkan Al-Quran secara jahar, secara terang-terangan. Awal man jahara bil Quran, sahabat yang pertama kali melafalkan Al-Quran secara terang-terangan dengan penuh keberanian, pada badannya kurus, itu adalah Ibnu Mas'ud. Datang Abu Jahal, ditempeleng, jelepak, langsung terjungkal. Namanya orang kurus. Suatu ketika dia naik pohon, para sahabat kemudian melihat betisnya Ibnu Mas'ud, tipis, namanya orang kurus kan. Tapi lihat Nabi mengajari kita apa? Waktu sahabat-sahabat lain melihat betisnya Ibnu Mas'ud, mereka tertawa. Ya biasalah, sahabat juga kadang-kadang ada sisi normalnya Pak ya. Pengen guyon apa gimana gitu kira-kira. Tapi Nabi SAW bilang apa sama sahabat-sahabat? Wallahi innahu la afqal min jabal Uhud. Demi Allah, betisnya Ibnu Mas'ud itu kalau ditimbang lebih berat ketimbang gunung Uhud. Allahu Akbar, gunung Uhud. Apa berarti itu? Betis macam apa itu? Ayo, betis kaki yang digunakan untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang gak melihat itu. Tapi apa yang melihat itu? Keimanan kita. Kita menatap saudara kita almarhum ini dengan tatapan keimanan, dan saya beriman, saya meyakini orang yang punya kebiasaan baik. Dan kadang ada sebuah, saya nggak tahu hadis itu hadis, bahwa seorang itu akan diwafatkan dalam kebiasaan yang dia sering lakukan. Betul? Hadis. Nah, jadi orang itu akan diwafatkan dalam kebiasaan yang dia lakukan biasanya Pak. Cuman ini juga universal ya, nggak berarti semua orang. Tapi kebanyakan orang tuh diwafatkan dalam kebiasaan yang dia lakukan. Biasa maling, ya udah mungkin mati dalam keadaan maling. Biasa kekelep malam, nauzubillah. Mungkin mati dalam keadaan begitu. Makanya kalau bisa adik-adik, biasakan kebiasaan yang baik. Salah alhamdulillah. Alhamdulillah alladzi syarrafani, alhamdulillah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya sebagai pemuda, saya masih muda. Dia dibandingkan dengan ini, saya masih muda. Alhamdulillah adik-adik. Saya alhamdulillah waktu di Mesir ketemu sama lingkungan yang baik. Adik-adik kalau mau terjaga, mau hidupnya baik, ketika wafat dikenang dengan kenangan yang baik, saran saya cari lingkungan yang baik adik-adik.
Pergaulan itu penting zaman sekarang. Manusia itu adalah anak lingkungannya. Saya waktu di Mesir gaulnya sama anak-anak yang memang suka belajar, Pak. Suka dengan buku. Jadi kalau diajak nongkrongnya itu di Suwar Asbakiyah, di toko buku, Habib guys pasti tahu. Di tempat toko buku bekas. Saya kebetulan dari keluarga yang tidak begitu mampu. Terus terang. Uang saku saya di Mesir 1 juta sebulan alhamdulillah cukup. Tapi masih bisa beli buku, Pak. Masih ada niatan kalau punya uang lebih di saku itu, pengen ke toko buku bekas beli buku. Walau buku bekas. Pulang dari Mesir dengan 25 karton Marlboro itu isinya buku semua. Bukan orang kaya, tapi saya punya kemauan. Dari mana itu kecenderungan dan niatan, kecintaan begitu, dari lingkungan. Saya gaul sama kakak kelas yang kalau ngomong, omongannya itu keluarnya isinya ilmu. Ya sudah, kita terbawa dengan lingkungan itu. Anak-anak muda sekarang yang terdampar di lingkungan-lingkungan yang buruk, ya begitu hasilnya. Terbentuk oleh lingkungannya. Kadang-kadang kita jumpai, Pak, mohon maaf, ada anak-anak muda keluarganya kiai. Tapi kelakuannya nggak kayak, nggak mencerminkan keluarganya ada. Kebalikannya ada anak muda keluarnya gelap segelap-gelapnya. Tapi subhanallah anaknya jadi orang soleh. Saya pernah menjumpai kisah anak muda kayak begitu. Gak pernah mondok, gak pernah nyantren, ilmu agamanya mungkin pas-pasan. Subhanallah, tahu makna tawakal, tahu makna sabar, tahajud gak pernah dia tinggalkan. Ada yang kayak begitu. Kadang-kadang mungkin bukan faktor lingkungan, tapi bitaufiqillah, taufik dari Allah Subhanahu wa taala, fadl, karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang satu lingkungan. Nah, yang kedua yang tidak kalah penting, karena kami juga mendapatkan ini dari lingkungan kami. Doa orang tua. Bapak yang masih punya anak-anak muda itu, kalau sekarang melihat kok anakku ini kayak nggak punya masa depan ya. Bandelnya ya minta ampun, dinasehatin kok nggak dengar-dengar. Jangan khawatir, Pak. Doa mah jangan sampai putus. Karena kadang-kadang anak itu berubah bukan dengan ucapan, bukan dengan nasihat, bukan dengan lingkungan. Akhirnya apa yang mengubah dia itu? Doa kita sebagai orang tua. Alhamdulillah, saya punya ibu, waktu saya belajar sampai detik ini. Ini, Pak, kalau saya ceramah begini, ibu saya itu suka minta rekamannya. Habib. Mana? Dari mulai saya ceramah, mungkin sekitar 5-6 bulan belakangan. Saya itu sebetulnya nggak ahli ceramah, Pak. Bapak lihat kan ceramah saya nggak ada lawakan-lawakan sama sekali, Pak. Saya nggak ahli ceramah. Saya itu ditakdirkan beginian belakangan ini. Itu ibu saya. Kalau saya ceramah kemana-mana, mana rekamannya? Dari awal sampai akhir ditonton. Kalau saya nulis buku itu saya bawa ke rumah, Mak, tolong doakan ini ya, didoakan. Laris bukunya, alhamdulillah. Jangan anggap enteng adik-adik doa orang tua itu. Gak usah nyari pintu kesuksesan jauh-jauh. Itu di balik pintu rumah itu orang tua itu. Orang tua itu, subhanallah. Dan kita sekarang memperingati sosok anak muda yang berbakti kepada orang tuanya. Menjadi teladan bagi anak-anak muda seusianya. Dan itu jarang. Itu yang perlu kita, kesadaran yang perlu kita bangun. Mari saya mengajak adik-adik, bapak-bapak sebagai orang tua, kita gunakan lisan kita, kesempatan kita bermunajat di hadapan Allah Subhanahu wa taala, salat malam, salat duha. Ibu saya nggak pernah ketinggalan salat duha, alhamdulillah, Pak. 12 rakaat tiap hari. Mungkin saya kecipratan doanya. Tuh. Dari orang tua yang soleh itu kadang lahir. Ya bukan berarti saya anggap diri saya soleh, enggak, sama sekali tidak. Tapi saya ingin memberikan cerminan, Bapak kalau mau anak yang paham agama, terjaga lingkungannya, tumbuh sebagai pemuda teladan yang bisa memberikan manfaat. Coba kita sesering mungkin berdoa dan tingkatkan ibadah kita. Perbaiki hubungan kita dengan Gusti Allah. Insya Allah anak kita akan tumbuh sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Hadza minni. Ini dari saya, Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf, Pak, saya tidak bisa bicara banyak. Hanya ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan saya bisa menyimak walau 1-2 kalimat dari beliau. Ini bagian beliau, hadza nasibu wa qad adaitu nasibi. Saya sudah menunaikan bagian saya. Sekarang mari kita dengar ceramah dari yang mulia Habib guys. Hafizahullah. Aktafi bihadzal qadar. Terima kasih Bapak sudah mengundang adik-adik, ibu-ibu, tamu-tamu undangan. Doa minkum. La bud.
Syukran, terima هذا kasih أمر- banyak. هذا أمر- Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La la la. هذا امر مني خلاص. لا 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 هذا كذا هذا حاجة. امر، انت تحترمني. لا 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 هل تخيب رسول الله كذا؟ لا 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 تخيب أبدا. رسول الله؟ لا هذه تخيبه، الكلمة لا لا. تخيبه. اسلم يا شيخ. خلاص. لا Baik. تخيب. Baik. Mari kita sama-sama tundukkan hati kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita yang duduk pada sore hari ini diampuni dosa-dosa kita. Diterima semua amal ibadah kita. Amal ibadah kita tidak ada yang sempurna. Semuanya cacat, tidak ada yang sempurna. Satu harapan kita, kita berharap mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita berdoa mudah-mudahan kita, almarhum, keluarga, kita diikatkan oleh keimanan. Iman kepada Allah, iman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita berharap dengan keimanan yang kita peluk, Bapak Ibu sekalian, kita dikumpulkan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin, salli ala sayyidina Muhammadin fil akhirin, salli ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi mil'as samawati wa mil'al ard wa mil'a ma bainahuma wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'd. Ahla tsana'i wal majd ahaqqu ma qalahu al 'abd wa kulluna laka 'abd. Allahumma la mani'a lima a'tait wa la mu'tiya lima mana' wa la radda lima qadait wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Allahumma inna amsayna nushhiduk wa nushhidu hamalata 'arsyik wa malaikatak wa jami'a khalqik annaka antallah la ilaha illa anta wahdak la syarika lak wa anna sayyidana Muhammadan 'abduka wa rasuluk. Allahumma inna nas'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba kulli 'amalin yuqarribuna ila hubbik. Allahumma hadha dhulluna dhahirun baina yadayk wa hadha haluna la yakhfa 'alaik. Amartana fatarakna wa nahaitana fartakabna wa la yas'una illa afuk fa'fu anna ya khairu ma'mun wa akramu mas'ul ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la hajatan hiya laka ridhan illa qadaitaha wa yassartaha ya arhamar rahimin. Allahumma kama da'unaka li anfusina nad'uka li abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa masyayikhina wa masyayikh masyayikhina wa li jami'i man intasaba ilaina ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.